Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di kesempatan kali ini kita akan bersama-sama melihat suatu diskusi atau debat yang sangat seru dan juga ini sangat menarik untuk kita simak. Karena di dalamnya kita akan melihat bagaimana ketika teman-teman apologet Kristen membawakan setiap data dan argumentasi berdasarkan kitab yang diyakini dan dipercaya oleh teman-teman kita polemikus ini. Karena kan kita melihat seringkali ketika mereka teman-teman polemikus ini membawakan data-data yang data-data dan juga argumentasi berkaitan dengan iman kekristenan, semuanya itu bisa dibantah dan dipatahkan oleh teman-teman apologet Kristen. Dan kita akan melihat apakah data-data serta argumentasi dari teman-teman apologet Kristen bisa dibantah oleh teman-teman polemikus ini. Maka dari itu, mari kita saksikan videonya dan Tuhan Yesus memberkati. Santai dulu Meme Bos. Jadi ini kan ada si Fitro nih. Dari Meme Bos keberatan nggak nambah orang? Jadi 3-3 atau tetap 2-2? Boleh 3-3 boleh juga karena Bang Juma udah naikkan jadi 3. Ini giliran kami dulu ya. Ya betul. Jadi ini giliran si Meme Bos dulu ya. Jadi saya ingatkan dulu. Ya, jadi bagi teman-teman kalau bisa tolong durasinya agak dikurangi dikit karena kan sudah jadi 3 orang nih. Kalau 2 orang tadi kan agak panjang sedikit boleh lah ya. Terus saya juga ingatkan bagi teman-teman jangan lupa Meme Bos, kasihan Meme Bos ini dari tadi udah paling duluan ngomong. Ya silakan Meme Bos. Oke, terima kasih ya. Seharusnya Kores dengan siapa? Yang satu siapa tadi? Aristo ya. Seharusnya Kores dengan Aristo ini ketika memberitakan Al-Quran kepada kami. Tunggu bentar. Bang, ini Bang Zuma guru udah beneran? Udah jawab salam? Udah. Alhamdulillah. Ya, lanjut. Tunggu. Tes ngomong dulu. Kalau nggak penonton yang nggak percaya, bukan kita. Ya, silakan Bang Zuma. Ngomong meong dulu aja dong, Bang Zuma. Ini meongnya pun nggak ada. Halo Bang Zuma, assalamualaikum Bang Zuma. Ini benaran sih, akunnya akun benaran. Oh ya udahlah, silakan lanjut Meme Bos. Lagi sibuk mungkin. Oke, terima kasih ya. Oke, terima kasih. Jadi begini, Kores dan juga Aristo, kalian itu kalau memberitakan Al-Quran kepada kami itu jangan terlalu menggebu-gebu. Kalau kamu terlalu menggebu-gebu, maka di Ibnu Majah 4176 kalian tidak akan mendapatkan 72 bidadari. Jadi tahanlah amarah kalian. Kalau kalian tidak tahan amarah kalian, maka kalian itu tidak akan mendapatkan 72 bidadari di Ibnu Majah 4176. Tetapi kalau kalian memberitakan Al-Quran dengan secara santai, sopan santun, maka di Ibnu Majah 4328 kalian akan dihadiahkan 72 bidadari. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke hadis-hadis berkaitan tentang surga dulu ya. Jadi saking semangatnya teman-teman ini beritakan Al-Quran kepada kami ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Di surah Muhammad di Al-Quran Muhammad ya ayat 7, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Kedudukan kamu di mana? Kalau kamu menolong agama Allah, kedudukan kamu akan ditempatkan di dalam surga. Nah, setelah di dalam surga apa yang kamu lakukan? Sudah saya katakan tadi, kamu akan diberikan kekuatan seks yang sangat luar biasa, yang tidak setaranya ketika kamu sedang berada di bumi, yaitu di Tirmizi 2459. Jadi kekuatan seks yang diberikan Tuhan Anda kepada Anda ini untuk berseks dengan 72 bidadari ini, memang kekuatan dia itu memang sangat menggebu-gebu. Bayangkan salah satu ustadz itu menjelaskan di YouTube-nya, dia mengatakan bahwa di surga nanti, zakarnya laki-laki itu akan hidup 70 tahun. Maka dia mengatakan, yes! Jadi saking kencangnya barang itu, hidup sampai 70 tahun dia hidup terus. Nah, kalau barang ini sudah hidup terus, lawannya dengan apa? Lawannya dengan Ibnu Majah 4328, di surga vagina itu akan terus rapat. Dia tidak akan pernah melebar. Jadi barang yang tegang ini akan terus main dengan yang rapat. Nah, setelah main di surga, berpesta seks dengan 72 bidadari, kalian akan mendapatkan anak dalam waktu yang sangat singkat, yaitu dengan 1 jam saja bermain dengan 72 bidadari, maka akan langsung dapat anak. Yaitu di Ibnu Majah 4329.
Jadi main dengan 70 bidadari ini sangat menggebu-gebu. Pesta seks dengan 70 bidadari ini saking nikmatnya itu, dalam 1 jam kemudian langsung mendapatkan anak. Nah inilah hebatnya Tuhan Anda, menyediakan kalian orang-orang yang memberitakan Al-Quran kepada kami ini, dengan kenikmatan yang sangat luar biasa. Makanya kalian ini sangat menggebu-gebu memberitakan Al-Quran kepada kami. Luar biasa. Nah, lalu saya ingin mengutip salah satu hadis di hadis Nasai 14 tadi ya. Ketika itu Muhammad memerintahkan kalian itu untuk mencukur bulu kemaluan. Sebenarnya ini ada alasannya ini sebenarnya. Kenapa Muhammad ini mempertegas kalian untuk mencukur bulu kemaluan? Ternyata di surga itu memang kalian tidak punya bulu. Yang berjenis bulu-bulu itu nggak ada, jenggot, bulu semua nggak ada. Itu di Tirmizi 2462, di surga tidak ada yang berbulu. Jadi kosong. Jadi kalau mau berpesta dengan 70 bidadari itu, bulu-bulunya sudah nggak ada lagi. Jadi main di situ tanpa bulu. Makanya Nabi Anda itu mempertegas ketika kalian masih di bumi, hei cukurlah bulu kemaluan. Apa alasannya? Di surga memang nggak ada bulu. Jadi sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa memang apa ajaran-ajaran Tuhan Anda dan Nabi Anda ini sangat luar biasa. Nah, setelah Anda bermain dengan 72 bidadari di Tirmizi 2466, Anda sambil naik kuda nih. Karena di surga kan ada kuda. Jadi sambil bermain, sambil main di atas kuda dengan 72 bidadari, kudanya sambil lari. Nah, lalu kalau sudah bosan dengan 72 bidadari, bermain dengan 72 bidadari, Anda pergi ke pasar di Tirmizi 2473. Di surga itu ada pasar yang menjual foto perempuan dan laki-laki. Jadi kalau sudah bosan dengan 72 bidadari, pergi ke pasar, cari foto. Di situ mereka menjual foto-foto yang wanita, yang bugil-bugil, yang bahenol-bahenol, itulah beli. Saya nggak tahu entah foto-foto bugil untuk apa. Nah inilah teman-teman ya, sangat luar biasa. Memang kali ini sangat menggebu-gebu memberitakan Al-Quran kepada kami. Kenapa? Memang kalian dihadiahi sangat luar biasa. Luar biasa hadiahnya, luar biasa ya. Udah silakan, haleluya. Karena kita 3 orang jadi kita harus membagi iya. waktu ya. Bukan, karena anaknya udah ribut. Ya silakan. Anaknya udah ribut. Ya silakan Bang, haleluya. Oke, ya. Ini Bang Aristo menggebu-gebu sekali, dia merasa masuk surga ya. Kamu nggak baca. Kamu nggak baca itu surah Maryam ayat 71 itu. Kalian tuh wajib masuk neraka loh. Jangan bangga dulu. Ya, belum lagi kau baca kalau di hadis ya, hadis Bukhari 467, Muhammad aja nggak percaya diri dia masuk surga. Apa ya kau lebih mulia dari nabimu? Astagfirullahaladzim. Kepedean kamu itu. Inilah akibat apa pemikiran di bawah-bawah ini tadi. Ya, saya bacakan ini. Tidakkah ada seorang pun yang dimasukkan surga oleh amalnya? Para sahabat bertanya, termasuk Anda wahai Rasulullah? Termasuk saya. Hanya saja Allah meliputkan dengan ampunan rahmatnya. Nabi Muhammad nggak pede masuk surga. Lalu siapa? Kepedean. Nyadar diri dong. Ya, jangan kepedean, jangan melampaui batas dengan junjunganmu. Na'udzubillahi bin zalik, hati-hati. Jangan sampai kau lupa kirim doa, oke? Jadi jangan kepedean masalah surga ya. Oke. Kemudian tadi ini loh, saya ketawa nih melihat siapa itu namanya tadi ya. Si MD Nasution ini. Kata haleluya di An-Naba ya, bahwa ada garis-garis berbuah dalam motor. Loh, kok kata haleluya? Emangnya aku yang buat Al-Qur'anmu atau kau ingin menjadikan aku Allah? Astagfirullahaladzim, jangan begitu Nasution. Itu Al-Qur'anmu, bukan karangan haleluya. Kalau begini saya berpikir jangan-jangan kamu yang menjadikan saya menjadi Allah. Karena memang ngeri. Kenapa? Lucu memang Allah ini. Di Ar-Rahman ayat 26 sampai 27, Allah kau itu mati. Hanya wajahnya. Astagfirullahaladzim, apa-apaan ini? Udahlah nggak bisa kalian lihat, udahlah nggak bisa kalian kenal Allah itu siapa, udahlah dia harus kalian tolong-tolong agamanya. Allah mau mati di sini, hanya wajahnya yang tidak binasa. Na'udzubillahi bin zalik. Coba ada nggak yang ingat di sini macam film-film apa itu? Yang cuma wajahnya itu terbang itu, film-film horor itu, apa itu namanya itu ya? Alah, diingat aja lah ya, itu mukanya kepalanya doang jalan itu. Aduh, ngeri. Bagaimana mungkin yang selama ini kau agung-agungkan, ya kan? Ternyata hanya wajahnya, bro. Allah kau mati, binasa, hanya wajahnya yang tinggal. Astagfirullahaladzim. Nanti tolong ya siapa yang tahu ya itu loh. Itu biasa itu daerah-daerah mana itu ya? Kan ada itu kalau yang terbang-terbang tuh kepalanya doang itu. Di mana itu ya? Kamu tahu kan? Kuyang tuh. Ngeri sekali. Bayangkan. Ya jangan curhat dong, jauh. Loh, kok terguncang? Ini kan giliran kami, bro. Aduh, gimana sih? Santai, pegangan Pak Supir. Oke, lanjut. Kemudian kores loh. Tidak ada satupun yang mampu dia sangka, hanya mampu menutupi kekurangannya. Saya memang maklum dengan kores ini. Apa yang mampu dia lakukan selain apa? Menghibur dirinya dalam batin yang menangis dan luka. Dalam hatinya kok bisa ya kali ini tahu semua isi Al-Quran itu? Ya tahu dong, teknologi, bro. Oke. Kemudian kita lanjut.
Oh iya, tadi si Koris ini kan tertarik nih masalah ketika saya bongkar Al-Hadid ayat 3. Ya kan? Makanya biar kau paham di mana Tuhan zahirmu, di mana itu Tuhan batinmu, makanya kau makrifat dulu. Ini paling kelas kau kelas apa? Paling kelas syariat. Yang nggak mampu kau cerna isi Al-Qur'anmu. Ya? Kalian harus makrifat dulu baru bisa debat sama haleluya masalah tentang Tuhan batin, Tuhan zahir itu. Ya? Makanya nanti sampai ke Al-Maidah Ali Imran 45 misalnya, ya kan? Siapa itu Isa? Apakah Isa itu diciptakan? Apakah Allah itu diciptakan? Nanti kalian belajar di situ. Nanti kalau nggak tahu DM saya ajarin kalian untuk menelisik siapakah Tuhan zahir kalian itu. Ya? Lagian lucu juga ini Tuhanmu. Bagaimana mungkin Tuhan kau beragama? Ini namanya kalau kau bilang tadi ya hanya Tuhan tuh kalau ada mati kurang ajar. Ini ada Tuhan Allah mengaku beragama. Ini Tuhan Allah apa mau aku bilang ya? Nggak tega saya bilangnya bro, nggak tega. Ya kan? Saya takut kamu itu girohmu itu naik sehingga kau ingin jihad. Jadi nggak tega saya sampaikan. Paham giroh nggak? Jangan-jangan kau nggak paham arti giroh itu. Ya kan? Makanya kalau kau itu mualaf belajarlah. Belajar apa? Misalnya belajar baca Al-Quran, belajar ngaji. Jangan kau baca Alkitab terus, tapi udah kau tinggal. Satu lagi, saya tertarik ya. Sebenarnya saya dari tadi dia mendengarkan apa yang kau ulas dari Alkitab. Kau katakan begini, ya jangan memberi mutiara kepada babi dan anjing. Hello, kamu tahu nggak siapa babi dan anjing itu? Kita periksa. Kamu percaya nggak Tuhan Yesus? Tidak. Maka yang dimaksud anjing dan babi itu adalah orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Pertanyaannya, emang kalian percaya Yesus Tuhan? Tidak kan? Berarti kamulah babi dan anjing itu. Aku nggak tega sebenarnya apa Risto mengucapkan itu. Dari tadi kau buka ayat ini, jujur, kau gamparin mukamu dengan kotoran itu loh. Ya, kau buka aibmu sampai Alkitab ini menggampar dirimu. Memang iya, bahwa memang tidak layak diberikan mutiara kepada babi dan anjing. Siapakah babi dan anjing ini? Orang-orang, umat-umat yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Itulah babi anjing itu. Ayo, jawab sendiri di hatimu. Apakah engkau percaya Yesus? Tidak kan? Ya engkau lah itu. Apa itu? Yang itu, ya kan? Nggak perlu saya sebut nama, ya kan? Santai. Oke, kita lanjut ya. Kemudian kamu berkata begini, masa pesundal lebih berharga dulu masuk surga? Oh iya dong, di dalam orang bertuhan, di dalam orang beragama bro, ya pendosa-pendosa yang bertaubat itulah yang memang memiliki surga. Masa iya? Apakah engkau nggak baca di Al-Quranmu? Seolah-olah bahwa orang yang bertobat itu tidak diterima oleh Allahmu. Lagi-lagi kau gamparin Allahmu ini. Maka saya bilang dari tadi seolah-olah saya ini sekarang jadi Islam loh. Bela Al-Quran, bela Allah. Lah kalian malah menista-nista Allah dari tadi, mengolok-olok Allah di situ. Sebagaimana termaktub di Al-Maidah 46 itu. Jelas membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Lalu Koris bilang, oh itu kan kitabmu itu, kitab sebelumnya bukan itu. Oke, tunjukin kalau begitu. Mana Taurat, Zabur, Injilmu dari kalangan Islam? Ada nggak? Kalau nggak ada nggak usah bicara. Nggak usah bicara dulu. Bahkan setiap yang kau baca tentang Musa, setiap yang kau baca tentang Daud dari Mazmur, emangnya ada di Al-Quran? Enggak. Kau ambil dari mana? Bible. Sadar diri, atuh. Kalau sudah nyontek, aduh gimana ya? Jadi satu ya, saya coba ajarin kamu sebagai sifat manusiawi. Ingat. Yang membedakan kita dengan hewan bro, ada satu sumber yang paling utama. Manusia itu memiliki rasa malu. Kalau manusia nggak punya rasa malu, udah nyontek, udah datang terakhir mengklaim-klaim, lebih hina sehina-hinanya dari binatang. Itu yang membedakan kita dari hewan bro, memiliki rasa malu. Ya, makanya kamu itu saya khotbahi dulu kamu. Oke, selanjutnya pegangan ya, pegangan tentang tadi mutiara sudah saya jawab. Kemudian saya rasa itulah, coba ada yang mau sambung nanti cepat pula nanti kan ampuh pula nanti. Silakan saudaraku, siapa tadi saudara kita? Kita kasih ini Petro. Oke, silakan Pak Petro. Silakan Bang Petro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gantian Bang Tuma. Ganti-gantian. Oh, iya. Oke, lanjut. Oke, silakan Bang Petro. Baik, terima kasih. Bismillah, Nanti Petro nanti dulu harusnya bareng sama kita aja. Nggak, memang yang duluan kan pihak Kristen. Jadi memang pas mereka ini udah 3-3 kok. Silakan Petro. Nah, jadi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan diberi. Salam hormat saya untuk Aristo yang luar biasa tadi. Maaf, saya hanya bisa mengomentari Aristo karena itu tadi yang saya dengar. Apa yang disampaikan Aristo mungkin berguna bagi teman-teman muslim untuk menghibur diri sendiri. Tetapi ini berbicara tentang perspektif Quran versi dia, bukan versi yang sebenarnya. Quran tidak pernah berbicara tentang surga. Tidak ada satu kata pun kata surga yang bisa Ustadz Aristo temukan dalam Quran. Quran hanya menjanjikan jannah, taman bunga, ya, dan apa sih terserah sudah dijelaskan tadi. Bahwa menjadi Kristen itu adalah sesuatu yang sangat terbaik, adalah mutiara, karena memang tujuan hidup kita ini kan untuk hidup kekal. Dan Yesus menjanjikan dan memberikan dan membuktikan bahwa dia adalah
sang penguasa hidup itu. Dalam Yohanes 10 ayat 28 dikatakan, hayatan abadiyah walan tahlika ilai al-abadi wala yahtafuha, yang artinya, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi perkataan Yesus ini tidak hanya sekedar kata omong kosong saja, dan dia telah mengalahkan maut, dia telah menaklukkan kematian, dan dia hidup. Maka saya pikir mengikuti dia adalah mengikuti yang sesuai kata-katanya dan kenyataannya. Saya tidak tahu Sri Baginda yang katanya dijanjikan hidup surga tapi tidak di surga, di jannah, itu posisinya bagaimana, saya tidak tahu persis. Mungkin Ustaz Jumanti bisa menjelaskan, tapi itu saja yang bisa sampaikan untuk mengurangi dosa. Bismillah wali bin warahul kudus alilah al-wahid amin al-maghdulillah wali. Salam hormat untuk semuanya. Barakallah. Barakallah. Iya, oke. Mungkin dari pihak Muslim siapa dulu? Aku dulu dong. Ya, langsung Yasu dalika ausana Petro. Ya, Yasu ausana Yasu. Oke, kita ke Petro dulu ya, karena tadi baru masuk dia. Katanya Yesus mengalahkan maut. Lah, bukannya maut yang mengalahkan Yesus selama 3 hari. Yesus itu KO 3 hari. KO dia 3 hari. Kalah. Berantem sama maut, KO 3 hari. Itu loh. Jadi jangan diputar-putar ya kawan-kawan Kristen. Jangan dibilang Yesus menaklukkan maut. Karena semua yang percaya Yesus pun mati. Mati. Gitu. Nggak ada fungsinya Tuhan menjadi manusia, Yesus disalib. Orang Kristen sama kayak orang ateis, kayak orang Muslim, orang Hindu gitu. Mati. Kenapa? Karena Tuhannya KO oleh maut. Kena jab uppercut, puka langsung. Tumbang 3 hari pingsan, bangun, kabur ke surga. Gitu. Itu yang benar, my bro. Lanjut sekarang. Kata, ya ini siapa namanya, si Ale lucu banget. Data aku nggak ada yang dibantah, Ikhwan. Data aku nggak ada yang dibantah. Buah dadanya istri Tuhan kagak dibantah. Perjanjian lama baru nongol abad 11 kagak dibantah. Yesus mengawini ciptaan-ciptaannya kagak dibantah. Istrinya Tuhan selingkuh kagak dibantah, gitu. Harta rampasan itu perawat kagak dibantah. Aduh, pedih hal ya. Pedih banget ya data Kores ya. Itulah kalau coba pelintir-pelintir jadinya terjadi, maka jangan mulu sama Kores itu. Tumpah akan membuat seluruh kekristenan guncang. Gitu. Tunggu dulu ini ya. Ya, pengumuman ini Petro mana ya? Apa terpental atau apa nih? Ya, Petro silakan mau naik lagi. Kalau memang terpental ya. Kalau kabur, aku harus nyari yang lain. Ya, jadi bagi teman-teman jangan lupa juga didukung Meme Boss. Ya, mungkin sambil nunggu Kores, kita kasih yang lain dulu atau gimana Kores? Oi, halo. Ya, signalnya lagi jelek. Cek, udah masuk belum suara? Udah. Ya, signal lu lagi jelek tuh. Cek coklat tuh. Signal lu turun tuh. Biar mutas nih. Oke, mungkin Bang Zuma dulu. Iya, silakan. Masuk dah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam teman-teman Kristen. Nah, ini kesempatan kalian belajar mumpung saya ada di sini. Ya, haleluya, bicara seakan-akan dia ini pengikut Yesus padahal bukan. Jadi gini, ketika saudara berbicara tentang Yesus ada di surga, saya hanya geli gitu. Kenapa? Karena Yesus meninggalkan kalian. Iya kan? Harusnya kalian ikut. Jangan kalian malah ikut baginda Rasulullah Muhammad SAW dikubur oleh bumi gitu. Ngaku pengikut Yesus ke surga, kalian kagak, tinggal di sini, ujung-ujungnya bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW di perut bumi. Kan malu, ya kan? Kalau kami kemudian Rasulullah Muhammad SAW masuk ke perut bumi, umatnya juga ikut, itu wajar. Yang masalah Yesus ninggalin kalian. Percuma kemudian kalian keluar-keluar, Yesus ke surga. Tapi di dalam Islam ternyata dia diselamatkan dari pembunuhan orang Yahudi. Nah, apa hubungannya dengan Kristen? Kristen ini nggak tahu dari mana munculnya Kristen ini.
Ini tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Konsep ketuhanan Kristen tidak diajarkan Yesus. Kitabnya tidak diajarkan Yesus. Apalagi agama Kristen tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Apalagi tentang tempat ibadahnya, gereja, tidak pernah diajarkan Yesus. Hari Minggu, nyembah Yesus, menjadikan orang Farisi bernama Paulus jadi rasul juga tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Tapi Kristen ini kenapa jual-jual Yesus? Apa hubungannya kalian dengan Yesus? Coba. Rasul Muhammad SAW bercerita tentang Islam. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Islam. Rasul Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Al-Qur'an. Nah, Bapak di surga tidak pernah bercerita tentang Biblos. Surah-surah Paulus, surah Lukas, Matius, Yohanes tidak pernah. Bapak di surga tidak pernah cerita itu. Bapak di surga tidak pernah bercerita tentang Kristen. Tidak pernah juga bercerita tentang Paulus. Demikian juga Yesus. Yesus tidak mengenal Kristen, tidak mengenal Paulus, tidak mengenal kitab Perjanjian Baru. Jadi kalian ini siapa sebenarnya kalian ini? Hah? Kalian membangga-banggakan Yesus. Emang kalian ini apanya Yesus sih? Coba. Ini dulu poinnya. Karena yang saya tahu, Yesus itu mengajarkan kepada pengikutnya agar waspada kepada serigala. Yesus ketika berbicara selama 3 tahun, coba dibuka kepalanya supaya paham. Yesus ketika mengajar selama 3 tahun, yang diajari itu bukan Romawi. Yang diajari itu bukan Yunani, apalagi orang Indonesia, bukan. Apalagi orang Belanda, Portugis yang bawa Kristen ke negara ini, bukan. Yang berhadapan dengan Yesus pada saat itu adalah Bani Israel. Jadi Yesus mengatakan kepada Bani Israel, jangan kau berikan mutiara kepada babi, jangan kau berikan mutiara kepada anjing. Siapa yang dianggap anjing dan dianggap babi pada saat itu? Romawi dan Yunani. Di sanalah asalnya agama kalian. Jadi yang disebut babi dan guguk itu siapa? Ya pendiri agama kalian. Oh, jauh kali ke Islam. Yang makan babi sopo, yang makan guguk sopo. Ingat ya, ingat. Orang yang keseringan makan ikan itu akan berpengaruh kepada letak daripada intelektual seseorang. Orang yang suka makan bekicot itu akan berpengaruh kepada kepribadian seseorang. Ingat, begitu Anda mensuplai daging babi di mulut Anda masuk ke dalam perut Anda, dikonsumsi oleh perut Anda, maka dalam tubuh Anda ada zat babi. Begitu juga ketika Anda makan guguk, jantungnya, limpahnya, jantungnya, hatinya, dagingnya, pahanya. Anda makan guguk itu, maka tubuh Anda menyatu dengan daging guguk. Pintar. Jadi yang babi di sini siapa? Yang guguk di sini siapa? Itu dulu poinnya. Memang kalau Bang Suma ngomong itu sakit, tapi memang kebenaran itu harus diungkap. Itu yang pertama ya, teman-teman. Yang kedua, di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan begini. Di dalam Yeskiel 4:4, katakanlah kepada kaum pemberontak, yaitu kaum Israel, beginilah firman Tuhan Elohim, cukuplah perbuatan-perbuatanmu yang keji itu, hai kaum Israel, yang membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya. Siapa mereka yang tidak bersunat hatinya ini? Mereka yang membatalkan hukum-hukum Tuhan dengan menjadikan Yesus tumbal atau sesajen di atas tiang salib demi untuk dewa Molok. Itu mereka yang tidak bersunat hatinya. Maupun yang tidak bersunat dagingnya. Siapa yang tidak bersunat dagingnya? Jelas Kristen, jangan cari yang lain. Nah, Tuhan mengatakan kepada Israel, kalian itu pemberontak yang membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya maupun kulubnya masuk dalam tempat kudusku, yaitu bait sucinya orang Israel. Dengan kehadiran mereka orang-orang kafir Kristen ini, laknatullah menurut data ini, itu telah menajiskan tempat kudusku. Waktu kamu mempersembahkan santapanku, yaitu lemak dan darah, dengan berbuat begitu, kamu lebih mengingkari perjanjianku daripada dengan segala perbuatanmu yang keji yang sudah-sudah. Jadi perbuatan yang paling keji menurut Tuhannya Bani Israel adalah membiarkan orang Kristen masuk ke dalam bait suci. Karena orang Kristen itu adalah orang najis. Mereka tidak bersunat hati, tidak bersunat juga kulubnya. Jadi Anda tadi bercerita tentang apa? Surga. Bagaimana ceritanya orang yang kotor badannya, ada zat babi, ada zat guguk di dalamnya, ada zat monyet, bisa masuk ke dalam surga? Di mana itu? Sementara surga itu tempat orang kudus. Orang Kristen ini kudusnya dilihat dari aspek mana coba? Ibadahnya tradisi manusia, Tuhannya dari manusia, kitabnya dari manusia, tempat ibadahnya juga tradisi manusia. Apa coba ini yang kayak gini-gini nih? Hayo. Sementara Rasulullah Muhammad SAW bercerita tentang Islam, al-yawma akmaltu lakum dinakum, bercerita tentang kitab khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, bercerita tentang apa lagi? Allah la ilaha illa ana. Lalu mau bercerita apa lagi? Muhammad dan Rasulullah, semua bercerita satu paket yang tidak bisa terlepaskan. Sementara Kristen, ini pertanyaan, mudah-mudahan teman Kristen sini bisa jawab. Saya ada pertanyaan ya. Ajaran Kristen yang menyembah Yesus itu sumbernya dari mana coba?
Yesus kan jelas mengatakan, ya, sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu. Begitu juga di dalam Al-Quran Nabi Isa menyarankan seperti itu. Ketika ia datang kepada Bani Israel disuruh, sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu, itulah jalan yang lurus. Fattaqullaha wa'ati'un, kata Nabi Isa. Di dalam kitabmu juga demikian. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. Yesus mau dikenal sebagai utusan Tuhan. Dan Kristen, Yesus mau dikenal sebagai Tuhan. Ini ajaran dari mana sih kalian? Hei, bangun. Jangan kelamaan, gila kalian. Ayo, terangkan kepada umat. Makasih. Masya Allah, Guru. Nah, Mumtaz, aku lanjut yang tadi ya. Lanjut yang tadi aku. Tunggu dulu, aku mau nanya nih, Pitro gimana nih? Ya, Pitro guncang lah ketemu Gurunda. Jadi mata semua ke kamera ya kawan-kawan. Mata semua ke kamera. Kita akan bahas Memebos. Memebos bahas pasar, bahas kuda, ya kan? Di surganya Islam. Memang banyak aktivitasnya banyak dalam Islam. Sekarang kita lihat ke simulasi surganya kawan-kawan Tritung. Kita lihat simulasi surganya kawan-kawan Tritung ya. Mata ke kamera kawan-kawan. Ya, jadi kita akan dibawa ke dalam sebuah wahana. Ini. Jadi sesuai di wahyu ya, mereka akan bernyanyi-nyanyi, bersukacita. Lalu kemudian kita play. Cut. Nah, jadi ini Kristen dari Jawa ya. Tuh, ini Kristen dari Jawa, dia bernyanyi-nyanyi ya. Ini abadi, ini nggak berhenti nih, abadi dia nyanyi-nyanyi. Nyanyi-nyanyiin ya. Nanti ada lagi Kristen dari ini dari mana ini gua nggak tahu nih. Nah, itu dia nyanyi-nyanyi terus dia. Ini apa nih? Yang gerak cuma rahang gini. Ini surganya kayak begini surganya. Dan mereka ini nunggu antrian dikawini Tuhan. Gimana Ale? Ketawa gua karena karena menyembunyikan kepedihan ya. Iya, pedih gua lihat surga lo isinya taman boneka semua. Ini semua cuma pada nyanyi-nyanyi aja kerjaan. Tuh ya, jadi kita nanti dibawa berkeliling. Nah, ini Kristen semua ini. Nyanyi semua isinya. Tuh, kayak gini ya, Bre. Jangan terguncang, kenyataan gitu ya. Ada simulasinya langsung. Oke. Sip. Berikutnya udah berakhir ya mengenai simulasi surganya Kristen kayak gimana. Kita lanjut soal Yesus yang Tuhan, kata Hale. Hale bilang Yesus itu Tuhan katanya kan gitu ya. Oke, Yesus Tuhan. Kata siapa? Kata siapa? Kata Biblos katanya. Oke, coba kita lihat Biblos zaman VOC. Biblos zaman VOC. Nah, jadi di sini ada dari Sabda Web ya kawan-kawan, alkitabsabda.org ya itu. Nah, ini ada terjemahan paling awal. Van Hessel namanya. Siapa Van Hessel? Van Hessel itu bisa kita lihat datanya di sini. Jan Van Hessel. Jan Van Hessel adalah seorang direktur dari perusahaan Hindia Timur Belanda. Bahasa Belandanya Verenigde Oostindische Compagnie. Apa itu? VOC. Jadi yang pertama kali bikin Biblos di Indonesia, memperkenalkan kepada budak-budak di Indonesianya VOC adalah Van Hessel dan VOC. Nah, sekarang dalam VOC itu Yesus itu Tuhan nggak sih? Nah, biasanya Kristen itu membawakan Yohanes 13 nomor 13. Yesus adalah Tuhan. Kan gitu kan dibilang biasanya kayak begitu. Nah, sekarang kita lihat di VOC-nya. Nah, ini ya. Van Hessel Yohanes 13. Kita buka di sini. Cut. Nah, ini ya. Yohanes 13. Mau bernama aku guru dan apa itu? Apa ini? Dan Tuhan. Selamat datang di kebenaran. Hale belajar dari siapa Yesus Tuhan? Dari siapa? Dari VOC atau dari siapa? VOC aja memperkenalkannya Tuhan gitu. Kok lu bisa-bisanya bilang Yesus Tuhan? Ya, selamat datang di kebenaran Hale. Data gua masih belum dibantah juga. Harta rampasan Tuhan itu perawan. Buah dadanya istri Tuhan itu nggak dijawab. Rasanya dikawini Tuhan itu juga nggak dijawab. Hale masih di sana nggak? Dijawab dong. Berikutnya Hale bahas ini juga ya kawan-kawan. Hale itu bahas soal Allah itu beragama. Oh, karena ada agama, terus setelah itu ada kata Allah, maka Allah beragama. Oke, kita main cara Hale ya. Kita main cara Hale. Kita sekarang ke sini. Nah, di sini ada perkataan begini. Ini. Di dalam Kejadian 13 nomor 10. Seperti taman Tuhan. Weh, Tuhannya bertaman. Tuhannya bertaman Hale. Ini kan kayak lu kan. Kayak lu kepada surah Muhammad ayat 7 kan. Nah, taman Tuhan. Tuhannya bertaman. Sip. Oke, Tuhannya Hale bertaman ya. Berikutnya. Di Kejadian 18:32. Di sini ada janganlah kiranya Tuhan. Tuhannya mengira-ngira. Tuhannya mengira-ngira. Aja ini. Inilah kenapa 1 Korintus 4 nomor 10 tuh nyata ikhwan. Oleh karena Kristus lah mereka itu bodoh gitu. Kiranya Tuhan mengira-ngira jadinya ya. Nah, berikutnya di sini juga ada apa di sini ya? Di sini ada, kita lihat dulu yang lucu-lucu. Di mana yang lucu-lucu ya? Malaikat Tuhan, aku bersumpah demi diriku, demi firman Tuhan, maka aku akan memberkati kemudian ini.
Aku akan memberkati. Weh, Tuhannya memberkati. Hale, Tuhan lu diberkati, Hale. Ini goyang nggak otak lu, Hale? Goyang nggak? Ya nggak? Kan cara-cara lu ini kayak gini kan? Ya nggak? Pelintir-pelintir terjemahan. Gue jagoan kalau kayak gitu caranya, Bre. Nah, ini juga ya. Diberkati Tuhan. Wah, Tuhannya juga diberkati, Hale. Hale, ini Tuhannya diberkati. Mampus. Anjing. Lo main bego-begoan sama gue bisa lebih jahat, Bre, main bego-begoan. Gitu. Ada lagi nggak? Oh, di sini ada. Tunggu, di sini apa ya? Tuhannya ngapain? Oh iya, ini Tuhannya diberkati juga tuh. Kalau Allah lu bilang punya agama, lah Tuhan lu minta diberkati. Enak nggak? Enak nggak? Sekarang lu bantah, utang lu nambah banyak. Itu Tuhan ngapain minta perawan? Itu Tuhan ngapain buah dada istrinya diumbar-umbar? Itu Tuhan ngapain kok di VOC masih tuan? Itu Tuhan ngapain kok mau mengawini makhluk-makhluknya di Wahyu 19 nomor 9? Itu Tuhan ngapain kok kalah sama maut 3 hari? Itu dijawab Hale. Dijawab, anjing utang lu banyak sama gua. Silahkan yang lain tambahkan. Ya mungkin Aristo ada mau ditambahin? Oh iya, jelas. Harus 3 lawan 3, maka saya punya kesempatan untuk menjelaskan sekaligus mengkonter segala pernyataan Kristen yang amburadul. Jadi teman-teman Kristen yang hadir di Komal ini, saya pikir mereka hanya sebatas curhat. Ya, luar biasa apa yang disampaikan oleh Guru Ndazuma tadi. Saya ingin menjelaskan sedikit sekaligus memasuki alam pikiran sadar teman-teman penyembah manusia. Di dalam Al-Quran, Surah Maryam ayat 30, Allah merekam pengakuan Nabi Isa alaihissalam. Bismillah, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberikan Alkitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Al-Quran menyerukan perintah Allah agar apa? Agar umat Kristen kembali meluruskan ajarannya. Al-Quran tidak meminta agar umat Kristen beralih agama menjadi Islam. Temu yang sama. Islam adalah ajaran Yesus, yaitu perihal memakan babi. Kita bisa tengok di Imamat, pasal 11 ayat yang ke-7, nggak boleh makan babi. Jadi dari fakta-fakta ini, Islamlah yang mewarisi ajaran Yesus. Islamlah yang mengimplementasikan ajaran Yesus ke dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pertanyaan yang sederhana. Kalau semua apa yang dilakukan oleh Islam sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus, bahkan secara logika, umat Kristen jauh melenceng dari apa yang diajarkan oleh Yesus. Yesus beternak domba, umat Kristen beternak babi. Yesus makan daging domba, umat Kristen makan daging babi. Siapa yang suruh kalian makan daging babi dan siapa yang suruh kalian beternak babi? Kalau semua ajaran Yesus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam, salahkah kemudian kalau Islam mengatakan kamilah Kristen dan kami lebih Kristen dari orang-orang yang mengaku Kristen? Selanjutnya, kenapa kemudian umat Kristen selalu hadir hanya dengan mendiskreditkan Al-Quran dan hadis? Halo, secara kualitas, secara kuantitas, secara uji kredibilitas, kitab suci Al-Quran itu teruji sebagai kitab suci. Sebagai tidak kualitasnya kitab suci Kristen, kenapa? Setiap tahun, ini berubah-ubah. Tadi Bang Petro menyanjung saya dan memanggil saya dengan sebutan Ustadz. Ya, saya akui, memang seorang Petro harus mengagumi saya, karena saya lebih pintar dari Petro, bahkan teman-teman Kristen yang hadir di sini. Saya tegaskan sekali lagi, kenapa kemudian saya meninggalkan Kristen? Karena saya mengikuti ajaran Yesus. Pertanyaan sekarang, mana yang diimplementasikan oleh Kristen semua ajaran Yesus? Bersunat tidak, makan babi iya. Tadi Guru Ndazuma sudah menjelaskan bagaimana kekeliruan dan kesesatan Kristen dan mereka mengaku sebagai penganut ajaran Yesus. Apa yang kalian anut? Jelaskan kepada kami. Kalau Yesus sholat, Yesus puasa, Yesus tidak makan babi, Yesus berarti seorang Muslim. Pertanyaannya, kenapa Anda Kristen? Dan siapa yang mengkristenkan Anda? Gitu loh. Kalau kalian mendiskreditkan Al-Quran dan kitab suci, itu karena memang kalian tidak punya kemampuan. Bagaimana mungkin kalian berbicara tentang kitab suci orang lain? Menafsirkan kitab suci Al-Quran, kitab suci kalian sendiri saja, kalian pahami amburadul, dan bahkan kalian tidak pahami. Gitu loh. Berbicara tentang 72 bidadari, yes. Bidadari itu adalah ciptaan Allah yang sangat sempurna dan yang dihadiahkan kepada manusia di dalam surga. Tadi sudah saya pertegas. Kalian mendiskreditkan surga dan bidadari yang dihadiahkan kepada umat Islam. Sudahkah kalian membaca kitab suci kalian? Bagaimana amburadulnya kitab suci kalian? Apa yang dijanjikan kalian di surga sana? Yang dijanjikan kalian di surga sana adalah
di mana ketika kalian masuk ke dalam kerajaan surga, kalian akan dipertemukan dengan seekor naga, bahkan beberapa ekor naga. Apakah kalian menang berantem dengan naga? Jangankan naga, 1000 ekor harimau berantem dengan satu ekor naga, mustahil menang. Jadi surga apa? Apa yang kalian wartakan kepada kami? Yesus mewartakan di dalam kitab Bible, dia adalah utusan. Paham Bible nggak? Kami lebih paham Bible. Saya belum bisa buka kamera dan saya tidak pernah membuka Google untuk menarasikan tentang ayat Bible. Yesus katakan di dalam Bible, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut ia yang mengutus aku. Utusan, bro. Kenapa kalian jadikan dia sebagai pengutus? Maka tadi di awal saya tegaskan, syarat menjadi Islam yang tidak boleh ditawar adalah dia harus berakal dulu, baru dia beriman. Sehingga begitu banyak ayat di dalam Al-Quran menjelaskan berakal. Kenapa berakal? Karena wujud dari manusia berakal itu, dia adalah manusia dan akalnya itu menempatkan, membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Itu adalah wujud manusia. Ketika manusia tidak bisa mempraktikkan akalnya dengan baik, maka dia adalah manusia yang tidak berakal, dan manusia yang tidak berakal itu kategori hewan. Sehingga kalian dipanggil oleh Yesus dengan sebutan domba. Jangan menolak. Di dalam kitab suci kalian disebutkan, Yesus menyebut, umatku ini tolol dan bodoh. Kalian mau katakan itu bukan untuk Yesus. Apapun yang terjadi, itu adalah kitab suci kalian, dan kalian harus mengimani itu sebagai umat-umat yang bodoh dan tolol. Terima kasih, jazakallahu khair. Wow, luar biasa ya. Oke, siapa duluan, Meme Bos? Aku saya boleh duluan ya. Tunggu. Ya, jadi Pitro kabur. Saya udah WhatsApp dia, tapi dia nggak mau. Saya ganti sama Demian, nggak apa-apa ya? Saya tanya Meme Bos sama Alex dulu. Nggak masalah ya? Oke, siapa duluan? Damian saya duluan, nanti baru kamu ya. Soalnya saya mau mandi sebentar, nanti gini nanti mandi ya. Silakan bro, silakan. Oke ya. Ya, jangan lupa koin kasih Meme Bos, nanti dia merajuk lagi. Yuk. Ya, ini membuat saya tambah semangat ya, paparan daripada saudara-saudara ini ya. Saya mungkin akan menjawab pertanyaan daripada Aristo dulu ya. Beliau mengatakan bahwa di dalam Islam itu berakal dulu baru beriman. Nabi Musa aja itu buta huruf, bro. Nabi kamu itu buta huruf, bagaimana mungkin kamu mengajarkan kami untuk berakal dulu baru beriman? Justru kami adalah orang berakal, makanya kami tidak mengimani Al-Quran, karena Al-Quran itu tidak ada yang saksi. Muhammad masuk ke dalam gua Hira itu siapa yang menjadi saksi di dalam? Itu yang kamu harus pahami dulu ya. Saya akan menjelaskan berkaitan tentang akal dulu ya, tetapi saya tanggapi dulu berkaitan tentang paparan Bang Cuma ya. Ini memang membuat saya semangat sebenarnya. Jadi saudara-saudaraku sekalian yang hadir di sini ya, bahwasan jika kalian mengkorelasikan Tuhannya para nabi dengan Tuhan kalian itu salah besar. Tuhannya para nabi tidak akan pernah menyatakan keagungan kepada bangsa lain, tetapi dia hanya mau menyatakan keagungan kepada Bani Israel. Dari Bani Israel seluruh kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Apa alasannya? Saya akan menjawab di kitab saya. Tetapi terlebih dahulu saya ingin menyangkal kepada Anda bahwasan ya, Tuhan tidak akan pernah menyampaikan kabar baik kepada bangsa lain. Jadi kalau ada Tuhan yang menyampaikan kabar baik di dalam gua Hira melalui Jibril lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad, itu adalah Tuhan-Tuhan lain. Seharusnya yang ingin saya katakan kepada kalian bahwasan Nabi Muhammad itu bukanlah penyempurna nabi-nabi sebelumnya, tetapi dia menggenapi nubuatan yang ada di dalam kitab Weda, yaitu agama Hindu. Kitab Weda itu sangat menjelaskan ciri-ciri seorang nabi yang akan datang itu sama persis seperti Muhammad. Maka Zakir Naik ketika dalam dakwanya dia mempertegas bahwasan Nabi Muhammad itu ada di dalam kitab Weda. Nubuatan-nubuatan Nabi Muhammad itu ada di dalam kitab Weda. Jadi Anda ini, ajaran-ajaran Islam ini seharusnya meneruskan ajaran-ajaran Hindu, bukan meneruskan ajaran-ajaran Samawi. Karena Nabi Anda itu tidak dinubuatkan dalam kitabnya para nabi, yaitu mulai dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nabi Anda itu dinubuatkan di dalam kitab Weda, yaitu agama Hindu. Anda adalah penerus ajaran daripada agama Hindu. Paham ya? Saya ulang sekali lagi kepada Anda bahwasan Nabi Anda itu dinubuatkan di dalam kitab Weda seperti yang disampaikan oleh Zakir Naik di dalam dakwanya. Lalu saya tadi siang mencoba membuka Google, saya melihat dia benar. Memang Nabi Anda itu dinubuatkan di dalam kitab Weda. Jadi Anda ini adalah penerus kitabnya Hindu, ya, paham ya? Yang kedua saya mengatakan berkaitan tentang akal ya. Jadi kami sebagai orang Kristen itu tidak mau beriman kepada Al-Quran itu karena kami punya akal. Kami tidak mau mengimani kitab yang disampaikan oleh seseorang yang masuk ke dalam gua, keluar ucuk-ucuk mengatakan dia bertemu dengan malaikat. Saksinya juga tidak ada. Kami punya akal, bro. Kalau Anda yang nggak punya akal, itu urusan Anda untuk mengimani Al-Quran. Tetapi kami yang punya akal ini kami akan menolak. Karena memang itu tidak ada saksi. Kalau Anda komparasikan dengan Alkitab, Anda akan di sini akan terinjak-injak. Alkitab, Yesus ketika dia berbicara, Tuhan sendiri yang memberikan kesaksian kepada Yohanes dan Petrus dan juga Yakobus. Bahwasanya dengarkanlah dia. Inilah anak yang kukasihi. Kepada Musa juga demikian orang Israel yang menjadi saksi. Nabi Anda masuk ke dalam gua ini, siapa yang menjadi saksi ketika dia berbicara dengan Jibril?
Seharusnya Anda yang punya akal ini, Anda berpikir lebih dalam lagi, kira-kira apa yang disampaikan oleh Muhammad itu benar atau tidak. Tetapi saya hanya mau mengatakan kepada Anda bahwa Anda tidak punya akal, maka Anda mengimani Al-Quran. Karena Al-Quran ketika diturunkan ataupun Muhammad keluar dari dalam gua Hira itu, satu orang pun tidak ada yang menjadi saksi, maka saya katakan Anda ini iman buta. Itu saja, silakan. Boleh saya? Oke, saya lanjut. dulu atau dia Ya, dulu? saya dulu ya, biar nggak ketinggalan ya. Oke, jadi begini. Tadi si Juma coba kutip tentang penuntutan tentang kitab Injil. Dia lupa sampai detik ini kita nggak tahu itu di mana disembunyikan oleh Islam kitab Nabi Isa itu yang di Al-Baqarah ayat 30 itu. Ya. Udah sering saya ingatkan sama kamu Juma, jangan maling teriak maling. Ya, sampai detik ini kita nggak tahu di mana itu kitab Injil Isa yang diturunkan oleh Allah dari langit itu ketika dia baru lahir. Ayo, bisa nggak kalian tunjukin? Saya tunggu kalau ada. Kalau ada nanti saya mau alam. Oke? Yang kedua, kamu segini loh. Kalian jangan selalu bicara tentang kulub penyunatan. Udah lama loh saya tantang kalian. Tunjukkan saya di dalam ayat Al-Quran kalau Nabi Muhammad itu disunat. Ada enggak? Jadi kamu jangan menghina junjungan kamu sendiri loh. Masalah kulub ini. Ada enggak Nabi kau sunat? Tunjukin ayatnya di Al-Quran. Ada enggak? Jadi jangan kau hina-hina orang nggak bersunat itu loh. Kasihan Nabi nggak mau kau hina-hina. Astagfirullahaladzim, istighfar haleluya. Oke, lanjut. Kemudian masalah kau tadi ungkit masalah tentang Dewa Molok. Tapi kau takut berbicara tentang wujud Dewa Molok itu adalah sapi betina. Sapi betina itu adalah Al-Baqarah. Itu firman Allahmu. Astagfirullahaladzim. Istighfar kau cuma pelan-pelan dulu renungkan. Karena ada kami di sini loh. Setiap narasi itu menggampar kamu. Bagaimana mungkin kau ungkit masalah Dewa Molok, tetapi kau takut menyebutkan wujud Dewa Molok adalah sapi betina. Sapi betina di dalam Al-Quran adalah Al-Baqarah. Al-Baqarah itu adalah firman Allah. Astagfirullahaladzim. Oke, lanjut lagi. Intas surullah. Oke. Terus ini masalah Kores ya. Kores, kau ini masih bingung ya masalah tentang Tuhan menjadi Tuhan. Ya, saya ajarin kau. Kata Tuhan, ya, itu sudah ada tahun 1974 digunakan oleh kekristenan. Satu-satunya nabi yang makan makanan haram. Oke. Woi, Demian diam lu. Oke. Sedangkan KBBI baru ada 1988. Saya mute loh. Lanjut. Oke. Jadi KBBI ada baru 1988. Belajar cerdas kau. Jadi kau jangan kaget masalah Tuhan dan Tuhan. Itu pengertiannya sama, yaitu penguasa. Ya, makanya jangan kebanyakan kau isi laptop kau tapi nggak ada poinnya satupun. Ya. Kau ingin coba nyontek dengan saya, cara saya diskusi nggak mampu kamu itu, ya kan? Masih ingat lah, kamu dulu pernah, ya kan? Oke, lanjut. Oke, saya tertarik ini dengan siapa? Aristo ini, si mualaf ini ya. Tapi dia nggak berani menyinggung tentang An-Nisa 116 yang saya bilang, ya, bahwa orang mualaf nggak diterima Allah. Dari tadi nggak berani dia nyenggol, bro, ya kan? Tapi itu nasibmu lah. Tapi argumen kamu akan saya ikutin. Masalah tentang kami lebih Kristen dari Kristen. Astagfirullahaladzim. Saya kasih contoh kamu. Ya, kalau kamu lebih Kristen daripada kami orang Kristen ini, oke? Di Matius 5 ayat 43, kasihilah musuhmu. Itu pengajaran Yesus Kristus. Tetapi di Al-Qur'anmu adalah sebaliknya. Di An-Nahl 126, balaslah dengan apa yang dilakukan kepadamu. Jadi jangan ngaku-ngaku lah, bro. Jangan, yang bawa tahu malu. Sampai dengan bangga, hati-hati loh kalau kamu didengar MUI. Waduh, berarti orang Muslim ini Kristen semua dong. Mau dibaptis? Sebutkan tanggalnya biar saya baptis kalian semua. Ya. Jangan kepedean kamu bilang, oh kami Kristen lebih dari Kristen, kami paling Kristen. Lah, ajaran kasih dari Kristus mengatakan kasihilah musuhmu, sedangkan ajaran Islam adalah balaslah dengan apa yang telah diperbuat kepadamu. Na'udzubillahi bin dzalik. Terlalu jauh itu angan-anganmu itu, bro. Ya, kemudian ini akan saya hantam kamu dengan dalil kamu. Dari tadi kamu bicara akal, kami orang berakal. Tahu nggak? Kalau kau buka ayat Al-Quran kau, di situ hampir 80% bicara tentang apa? Berimanlah. Bukan akal lah, bukan bicara akal. Hei, kau ini umatnya Muhammad atau enggak sebenarnya sih? Coba saya bicara ini, kalau kamu bukan umatnya Muhammad atau Muhammadnya Allah. Karena semua yang ada di Al-Quran ini kau bantah semua, kau dulu lantakan tadi. Kau baca Al-Baqarah, mulai Al-Baqarah 13 itu. Semua itu bicara apa? Berimanlah. Kok kamu ujung-ujung datang? Oh, kami Islam itu menggunakan akal, bukan model beriman. Pret. Ini Al-Quran bicara. Ya, saya kasih contoh. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu. Ya, itu ayat 13-nya. Banyak ayatnya sebentar ya. Kalau nggak tahan, pegangan. Jadi jangan asal bicara kamu, bicara akal. Sejak kapan kalian berakal? Karena kalian sendiri mengakui Allah kalian tidak mampu digunakan dengan akal. Lah kok kamu tiba-tiba menggunakan akal, perasaan berakal. Na'udzubillahi bin dzalik. Oke, saya baca lagi. Al-Baqarah ayat 14. Dan apabila mereka berjumpa dengan yang beriman, semua sini bicara iman.
Bukan bicara akal, karena memang kalian nggak punya akal. Maka saya bilang tadi, ya di ayat berapa tadi, bahwa kalian itu onta, dicucuk onta, apa tuh onta, dicucuk hidung. Maka kalian harus menjadi onta dulu, masuk ke lubang jarum, baru masuk surga. Ya, jangan kepedean lah, Aristo, sadar ya, sadar. Jadi nggak pernah sejarahnya kalian itu, dasar keimanan kalian itu dengan akal, enggak, tapi beriman lah. Ya, tolonglah, jangan kau nista-nista terus lah, jangan kau sangka-sangka ayat Al-Quran loh bro, aku nggak tega gitu loh. Aku di sini Kristen, tapi aku yang bela-bela ayat Al-Quran dari tadi loh. Serius, maka kalian ini umatnya siapa sih? Masa aku yang Kristen yang bela Al-Quran? Sampai Juma juga mengatakan Dewa Molok itu Al-Baqarah sampai betina. Santai bro. Oke, lanjut sedikit lagi ya. Oh, pertanyaan saya. Allah kan beragama Islam, ya, sesuai dengan Al-Baqarah, sesuai dengan Kisah Muhammad ayat 7, ya. Pertanyaan saya, siapa yang mensyaratkan Allah SWT kau ini menjadi Allah? Tolong nanti kalian jawab. Ya. Siapa yang mensyaratkan Allah SWT kau ini menjadi agama Islam, menjadi beragama Islam? Kedua, apa kalimat syahadat, dua kalimat syahadat Nabi Muhammad ketika dia masuk Islam? Tolong kalian jawab. Apakah Muhammad mengatakan aku bersaksi tiada Muhammad, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Muhammad gitu? Hah? Nanti kalian jawabin ya. Oke, sedikit lagi, sabar ya, pegangan. Si Kores tadi bicara tentang nyanyi-nyanyi di gereja. Hello, dengar baik-baik, Kores, perhatikan, biar pintar kau. Di dalam kekristenan bro, bernyanyi, menggunakan musik, bersukacita, menari, itu ada dalilnya. Kau baca nanti misal di Mazmur 95 ayat 1, Efesus 5 ayat 19, Ibrani 2 ayat 12, Mazmur 71 ayat 23. Bernyanyilah kamu, bersorak-sorailah kamu, memuji-muji Tuhanmu, ada dalilnya. Oke, sekarang pertanyaan saya sama kau, Kores. Atas perintah siapa kalian menggunakan toa di dalam masjid? Ya, saya ulangin. Atas perintah siapa kalian ya menggunakan toa di dalam masjid? Karena di dalam KS Al-Isra ayat 110 kalian dilarang mengeraskan suara di dalam bersolat, di dalam menyebut nama Tuhan Allahmu. Atas perintah siapa sekarang kalian yang menggunakan toa di situ? Hei, sadar. Maka saya bilang lagi sekali lagi, kalian ini umatnya Muhammad, umatnya Allah apa bukan sih? Atau kalian ini umatnya empat mazhab? Semua butuh tafsir. Sampai apa? Aduh, nggak tahu kita, nggak ada kebenaran. Namanya tafsir toh, dugaan, prasangka, namanya tafsir. Makanya kalian nggak pernah ketemu jalan lurus. Tolong kau jawab itu, Kores, biar buat kau. Atas perintah siapa kalian menggunakan toa di dalam masjid? Karena di Al-Isra ayat 110 dikatakan, janganlah engkau mengeraskan suaramu, menyebut nama Tuhan Allahmu. Oke? Sementara di masjid apa yang terjadi? Saya kasih contoh nih. Dalam azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa mesti kuat-kuat suaramu? Udah dilarang Allah loh. Jangan menguatkan suaramu, memanggil Allahmu, Rohmu. Ya? Kau jawab nanti, siapa memerintahkan kau menggunakan toa di masjidmu sampai mengeras-ngeraskan suara? Kalau kekristenan bernyanyi, bersukaria, menari, ada dalilnya. Saya sudah kasih tadi kan di Mazmur, Efesus, Ibrani, banyak. Ya, tolong kau jawab nanti. Tolonglah, jangan kalian nistakan, jangan kalian sangkali semua ayat Al-Quran ini, bro. Capek aku dari tadi bela Al-Quran loh. Ya? Oke, dilanjut bro, demikian. Oke, ya. Jelas suaraku. Kamu siapa? Oke, jelas suaraku. Jelas bro, jelas. Oke, mantap. Begini teman-teman Muslim, mohon maaf ya. Kenapa sih orang Kristen itu kita nggak menerima Muhammad dan juga kita nggak beriman kepada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala? Karena di dalam Quran dikatakan bahwa Allah itu lemah. Surah Muhammad ayat 7. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullah. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah Subhanahu Wa Taala minta ditolong. Jadi kenapa saya nggak mau masuk Islam? Karena Allah Subhanahu Wa Taala minta tolong sama umatnya. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, niscaya Dia akan menolongmu. Jadi saya nggak mau beriman kepada Tuhan yang lemah gitu, yang minta-minta tolong sama umatnya, teman-teman. Silakan dicek ya, ini dalam terjemahan Kemenak Indonesia itu ditaruh dalam kurung agama, ini tambahan ini loh. Jadi banyak sekali tambahan di dalam Quran Indonesia. Mereka kan sering bilang gini, Alkitab Kristen itu kan banyak tambahan. Sebenarnya di Quran yang banyak tambahan nih. Contohnya di surah Muhammad ayat 7. Nggak ada kata agama ditambah nih, ditambah-tambahi ini. Parah kali loh. Kitabnya sendiri ditambah-tambahi. Jadi kami orang Kristen tidak beriman kepada Muhammad dan Allah. Kenapa? Karena Allah masih minta-minta ditolong. Gimana Dia bisa menolong kita? Kan logikanya gitu. Tuhan kan Maha Kuasa. Masa Tuhan minta tolong sama umatnya? Kan kebalik. Seharusnya kan umatnya yang harus menolong, Tuhan yang harus menolong umatnya. Kan gitu teman-teman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mau tanggapi pernyataan dari Abang Ariesto yang mengatakan bahwa Yesus Muslim. Gini loh bro, kalau Yesus Muslim pasti Yesus menyembah Allah. Karena Muslim itu kan orang yang berserah diri kepada Allah. Sampai sekarang tuh orang Yahudi nggak pernah menyembah Tuhan yang namanya Allah. Yesus nggak kenal Tuhan yang namanya Allah, kan lucu.
Kalau Islam kan orang yang berserah diri kepada Allah. Mana ada orang Yahudi nyembah Allah? Mana ada para nabi nyembah Allah? Kan satu-satunya nabi di dunia ini yang menyembah Allah kan cuma Muhammad, teman-teman. Jadi klaim seperti itu sangat-sangat lemah, teman-teman. Melainkan kalau dibilang yang beragama Islam, mungkin Isa bukan Yesus, karena Isa itu kan lahir di bawah pohon kurma. Kalau Yesus kan nggak pernah lahir di pohon kurma. Yesus disalib, Isa nggak disalib. Jadi tidak mungkin Isa dan Yesus itu sama. Jadi mungkin yang dimaksud Muslim itu adalah Nabi Isa Al-Masih. Nah, kemudian Bang Ariosto mengatakan bahwa kami mengikuti Yesus. Yesus tidak makan babi. Yesus bukan cuma tidak makan babi, Ariosto. Yesus juga tidak makan onta dan kelinci seperti Nabi Muhammad yang makan makanan haram. Satu-satunya nabi di muka bumi ini yang makan makanan haram adalah Nabi Muhammad. Ulangan kitab Taurat Musa mengatakan ulangan 11 ayat 4 sampai 6 onta dan kelinci haram. Kemudian di ayat selanjutnya dikatakan bahwa ikan lele, ikan belut, kemudian hewan-hewan yang tidak bersisik di laut adalah hewan yang jijik dan haram. Tapi sampai sekarang orang-orang Islam makan makanan haram. Nabi Muhammad makan onta dan kelinci. Jadi kalau kalian bilang kalian mengikuti Yesus, pasti kalian gak makan onta dan kelinci. Buktinya Nabi Muhammad aja makan makanan haram. Imamat 11 ayat 4 sampai 6. Onta dan kelinci haram. Nabi Muhammad makan onta dan kelinci. Kalian bisa buka di Google hadis. Nabi Muhammad nyuruh sahabat-sahabatnya nangkap kelinci kemudian dipanggang. Jadi jangan bilang bahwa kenapa sih orang Kristen makan babi sedangkan babi itu haram. Onta dan kelinci haram kalian makan. Belut haram kalian makan. Kemudian ikan lele haram kalian makan. Kan lucu, teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah saya mau sampaikan kepada teman-teman bahwasanya Yesus itu bukan Islam, dan Isa yang ada di dalam Al-Quran itu bukanlah Tuhan yang kami percaya atau Yesus yang kami percaya. Kenapa? Karena yang pertama, kenapa kita menolak Muhammad dan juga cerita dongeng yang dibuat oleh Muhammad mengenai Isa Al-Masih? Karena Muhammad itu bukan murid Yesus. Tentang Yesus. Makanya kami nggak percaya, kami lebih percaya kepada murid-murid Yesus yang menyampaikan tentang Yesus. Mereka adalah saksi mata. Kalau no, hilang. Waduh, apa yang terjadi? Waduh. Apakah dia berangkat ke rumah Papa di sorga? Jadi Berpulang ke rumah Bapak di surga. Takutnya dia di jihad akunnya kan, tahulah kan, giroh itu kan. Kenapa sih? Gue tuh orang Kristen tuh takut banget gitu mati itu di depan Muslim mati itu, kenapa sih takut? Aneh. Karena harus rumah Papa di sorga. Iya, karena Iklan hidup kita ya. Ya, silakan tunggu jangan lagi. Mungkin siapa duluan, Bang Zuma dulu atau Kores? Gue dulu ya izin ya. Ya. Aku dulu. Itu siapa nggak naik lagi dia? Kenapa takut sekali? Enggak, kalau dia belum naik, aku kurangin narasiku kan karena aku bagi sama dia. Kalau enggak selesaikan dulu sedikit lagi. Bisa enggak? Sanggup lah. Udah waktu Demian, tadi lu udah kasih waktu ke Demian. Iya, biar gua enggak kepotong-potong, my bre. Enggak, sedikit lagi kalau gitu ya. Saya lanjut lah ya. Gini. Jadi kan gimana sih? Ya, silakan dulu ya. Oke, jadi gini ya. Tadi saya ada kelupaan tadi narasi. Oke, bisa saya lanjut. Oke, saya lanjut ya. Tadi kan saya ada dengar satu narasi Jumat tentang Tuhan Israel, Tuhan Islam itu ehad katanya kan. Tolong kau baca Juma nanti ke 10 ayat 90 ya. Di sana apa? Tauhid di sana adalah kami hanya percaya kepada nama Tuhan orang bangsa Israel. Nah, sedangkan di KS 27 ayat 91 bahwa tauhidnya lain lagi, bahwa aku diperintahkan hanya menyembah Tuhannya Mekah. Ya, jadi jangan kepikiran lagi masalah tauhid. Contoh, ketika orang makan halo, sorry bro, ini akun saya dihajar sama jemaat masjid. Itu dia. Oke, lanjut bro. Bre, akun gua udah tumbang satu gara-gara jam. Iya loh, kok malah main report gitu, kacau sekali. Saya lanjutkan ya. Jadi gini ya teman-teman, saya lanjutkan lagi. Gini, jadi tidak ada satupun nubuatan Nabi Muhammad di dalam kitab-kitab sebelumnya, dan para nabi sebelumnya tidak pernah menyembah Allah, sehingga kami nggak percaya. Anda cari sampai kepala Anda botak pun nggak ada satupun nubuatan Nabi Muhammad di dalam kitab-kitab terdahulu. Yang ada, memang ada nubuatannya di dalam ulangan 18-20. Ya.
memang saya akui ya teman-teman, hari ini saya berbeda dengan orang Kristen yang lainnya. Kalau ada orang Kristen yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu nggak ada dinubuatkan di dalam Alkitab, saya tolak. Nabi Muhammad dinubuatkan di dalam Alkitab. Di mana ayatnya? Ulangan 13 ayat 1-3 dan juga Ulangan 18 ayat 20. Dikatakan apa? Akan muncul seorang nabi yang membawa nama Tuhan lain, dan itu digenapi oleh Nabi Muhammad sebagai nabi palsu. Jadi memang ada nubuatan Nabi Muhammad, tapi sebagai nabi palsu teman-teman. Nah kemudian saya menanggapi sedikit ya tentang pernyataan dari Bang Suma. Begini loh, tidak ada satu. Sabar. Gini, kalau kita ya, kalau kita mau ngomongin masalah sunat, gini loh, saya tuh heran orang Islam ini mereka ngikuti siapa gitu loh. Karena Allah itu nggak pernah memerintahkan sunat di Quran. Saya tantang sama seluruh Islam di sini. Coba Anda tunjukin satu ayat di dalam Quran Allah memerintahkan sunat. Coba tunjukin saya satu ayat saja, satu saja nih. Ayat berapa, QS berapa, ayat berapa, Allah berkata begini, sunatlah hai umatku, atau perintah sunat dari Allah. Coba tunjukin satu saja ayatnya. Tidak ada satupun ayat Quran yang mengajarkan tentang sunat. Wahai umatku sunat, nggak ada teman-teman. Kalau ada silakan Anda tunjukin. Kemudian saya mau jelasin buat teman-teman ini biar teman-teman paham bahwa Tuhan Yahudi itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang diesakan oleh adalah Yahweh, bukan Allah Subhanahu wa taala, bukan Alif Lam Lam Ha. Nah, sedangkan Yesus itu dikatakan sebagai apa di dalam nubuatan para nabi? Yeremia 23 ayat 5, Yesus itu dikatakan sebagai Yahweh Tsidkenu. Makanya Yesus itu artinya Yahweh Salvation. Yahweh adalah keselamatan. Artinya bahwasanya yang menyembah ilah lain, menyembah Tuhan lain ini ya Muslim. Tidak ada satupun nabi di muka bumi ini yang menyembah Allah selain Muhammad. Ingat ya teman-teman, ini digaris bawahi kata-kata saya nih. Tidak ada nabi di muka bumi ini yang menyembah Allah selain Muhammad. Tidak ada satupun nabi di muka bumi ini yang makan makanan haram selain Muhammad. Satu-satunya nabi di muka bumi ini yang makan makanan haram adalah Nabi Muhammad. Satu-satunya nabi yang menyembah Allah adalah Nabi Muhammad. Dan tidak ada satupun prasasti atau penemuan sebelum abad ke-5 teman-teman yang membuktikan Allah Subhanahu wa taala itu pernah eksis. Coba catat kata-kata saya. Bila perlu muslim-muslim di sini buktikan nih datanya nih. Tunjukin bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah eksis pada zaman Isa Al-Masih. Allah Subhanahu wa taala sudah eksis pada zaman Musa. Allah Subhanahu wa taala sudah eksis pada zaman Salomo. Jangankan zaman Salomo lah, di abad ke-4, di abad ke-2, di abad pertama Allah Subhanahu wa taala gimana? Sebelum abad ke-5 dan abad ke-7, Allah Subhanahu wa taala gimana? Kenapa baru muncul? Silakan tunjukkan bahwa Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang mengutus para nabi, Tuhan yang sudah dikenal sejak dulu, seperti kata Quran bahwa Adam menyembah Allah, Musa menyembah Allah, Isa Al-Masih menyembah Allah, semua nabi menyembah Allah. Coba buktikan. Kalau nggak ada berarti kitab kalian hanyalah si bodongeng. Makanya tadi saya bilang bahwa cerita Isa Al-Masih, dan juga bukan cuma cerita Isa Al-Masih teman-teman, tapi cerita seluruh para nabi di dalam Quran adalah si bodongeng yang baru dibuat di abad ke-7, karena tidak bisa dibuktikan. Bahkan dari nama-nama para nabi saja nggak ada nama Allah di situ. Misalkan contoh dalam Islam itu ada nabi yang namanya Sakharia. Sakharia itu artinya mengingat Yahweh, bukan mengingat Allah. Siapa lagi? Nggak ada satupun nama para nabi yang ada nama Allahnya, nggak ada. Nggak ada, semuanya nama-nama para nabi. Itu ada nama Yahweh, nama Hasyim yang disembah oleh mereka. Misalkan contohnya Yahya itu bahasa Ibrani-nya apa? Yohanan itu artinya apa? Ada nama Tuhan di situ. Kemudian nama-nama tokoh yang lain. Nggak ada satupun nama Allah itu. Kenapa? Karena memang Allah itu nggak pernah ada teman-teman. Jadi saya harap kepada teman-teman muslim di sini, mohonlah, kalau memang kitab kalian itu adalah kebenaran, Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, coba tunjukin di mana nubuatan para nabi. Coba tunjukin para nabi menyembah Tuhan yang namanya Allah dari naskah aslinya, dari bahasa Ibrani dan juga bahasa Yunani di dalam Alkitab. Supaya kita bisa membuktikan gitu loh teman-teman, bahwa Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang paling benar. Kasih yang lain. Ya, jadi poinnya adalah, ya saya ulangi pertanyaannya. Yang pertama tunjukin ayatnya. Keluar masuk. Iya. Di mana ayatnya perintah sunat di dalam Quran? Oh iya. Nggak, biar mereka jawab gitu loh, biar mereka jawab. Di mana perintah sunat di dalam Quran? Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, nabi siapa yang menyembah Allah? Tunjukin dalam naskah asli Alkitab kami. Kemudian yang ketiga, iya. Pertanyaan yang ketiga, kenapa nabi? Pertanyaan yang ketiga, kenapa Nabi Muhammad makan makanan haram? Kenapa Nabi Muhammad makan makanan haram? Udah paham. Dah. Kasih Gurunda semua itu. Ya, nanti Gurunda aku dulu ya. Itu ya bagian Demian soal nama Allah itu bubuk lo sama kejadian 15 nomor 2. Kalau urusan si bubuk itu sama kejadian 15 nomor 2 itu. Nah, aku mau bahas dulu soal Nabi, ya. Kalau urusan Demian saya borong habis itu.
Iya, sip. Nah, aku dulu tapi ya, ini aku banyak banyak borongan nih. Tadi soalnya gini Dem, teman-teman lu nggak bisa jawab, Meme, Bos Ale nggak bisa jawab bagaimana rasanya dikawini Tuhan, perawan bagi Tuhan di Bilangan 31 nomor 36 itu buat apa? Lalu kemudian buah dada istri Tuhan di Hosea 2 nomor 2 itu nggak ada jawabannya juga. Lalu kemudian kenapa Tuhan lu ngemis-ngemis dibela di Bilangan 25 nomor 11 sampai 13 nggak ada jawabannya juga. Sama banyak banget loh. Banyak banget utangnya Dem, ini teman-teman lu ini. Apa perlu Yesus disalib lagi untuk menebus jawaban gua? Apa perlu begitu? Kayaknya kan nggak perlu ya, tinggal dijawab aja ya. Nah, sekarang gua tambahin lagi nih utang lu gua tambahin lagi gitu. Yang gua tahu nama Allah itu disebut ketika kita mengingatnya dalam azan, dalam istighfar, dalam hamdalah, dalam basmalah, itu nama Allah disebut. Waktunya nggak sembarangan kawanku, waktunya nggak sembarangan. Yang gua pengen tanyakan, kenapa nama Yesus kok disebut dalam film porno? Kenapa? Misalnya lagi, oh Jesus so deep, oh Jesus so big, kenapa gitu? Apakah itu bagian dari kasihi musuhmu atau gimana? Itu tolong dijawab ya, gitu. Karena kalau Allah di masjid, kalau Yesus di film porno, kenapa begitu ya? Kok bisa begitu ya? Nah, itu PR-nya tuh. Itu yang pertanyaan gua ketujuh jadi utang. Berikutnya Nabi buta huruf katanya. Buta huruf doang itu nggak ada masalah kawan-kawan. Buta huruf itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah ketika buta hurufnya plus idiot. Nah, itu di mana? Di Kisah Para Apostolos 4 nomor 13 di sini kawan-kawan. Jadi di sini kan Takia Korintus ya di sini. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Di sini kata idiotnya nggak ada. Kita ke bahasa sehari-harinya Yesus Yunani. Loh, hilang. Pada kemana orang-orang? Kok pada hilang? Nah, kita ke bahasa sehari-harinya Yesus Yunani. Nah, di sini ya. Nah, Acts 4:13. Bible Hub yang ku urapi. Nah, di sini dikatakan apa? Kai kata lobomenoi oti, aduh nggak enak kalau pakai ini ya, pakai kursor nggak enak. Gue pakai ini aja deh, tunggu. Woi, kai kata bolomenoi, kata labomenoi oti antropoi agramotoi esin kai tuar idiot. Nah ini bermasalah. Jadi kok bisa-bisanya surat-suratnya orang idiot si Petrus dan Yohanes ini masuk jadi keimanan dari kekristenan? Kok bisa-bisanya gitu? Ya kawan-kawan, ini idiot yang bahaya itu, gitu. Ya. Ini tolong dijawab ini. Ini berarti yang ke-8 pertanyaan gua ya. Kenapa orang idiot kok diimani gitu? Ya, idiotai itu. Idiot. Nah, berikutnya soal saksi di Goa Hiro. Oke, gitu. Hati-hati. Nah, di sini gua bawa lagi ke 1 Samuel 19 nomor 9. Elia, masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang demikian, apakah kerjamu di situ? Oke saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan diskusi atau debat yang sangat menarik. Dan juga debat ini juga merupakan debat yang paling seru ya. Karena apa? Kita bisa melihat ketika teman-teman dari Apologet Kristen membawakan setiap data dan bahan materi, bahan perdebatan, bahan-bahan itu diambil dari kitab dan iman keyakinan dari teman-teman polemikus yang merupakan lawan debat mereka. Hal itu menjadikan teman-teman para polemikus ini kepanasan. Karena apa? Karena mereka tidak bisa membantah bahkan mematahkan setiap argumentasi yang dibawakan oleh teman-teman Apologet Kristen dengan data-data yang berkaitan dengan iman dan kitab mereka seperti itu. Sangat lucu dan mengherankan ya, ketika mereka sendiri tidak bisa membantah dan mematahkan setiap argumentasi, bahkan mereka juga tidak bisa menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh teman-teman Apologet Kristen berkaitan dengan iman keyakinan mereka. Saya merasa sangat agak sedikit bagaimana ya, karena ketika mereka ya teman-teman polemikus ini yang selalu berkuar-kuar tentang iman kekristenan, yang merasa bahwa mereka lebih mengerti dan memahami tentang Alkitab, ketika dibalas ya mereka sendiri akhirnya kepanasan. Bahkan mereka juga akhirnya mencari cara bagaimana untuk terus menyerang iman kekristenan seperti itu dengan berusaha mau mematahkan setiap argumentasi, bahkan juga data yang dibawakan oleh teman-teman Apologet Kristen. Padahal pertanyaan yang disampaikan, yang dilontarkan untuk teman-teman polemikus ini, pertanyaan yang
mereka sendiri bisa jawab sebenarnya ya, bisa jawab, tapi karena mereka takut ketika mereka menjawab dan mereka akan kalah di situ, akhirnya mereka mencoba mengalihkan perhatian dengan melontarkan balik pertanyaan-pertanyaan mengenai iman kekristenan seperti itu. Akhirnya ruang diskusi menjadi heboh, rusuh, sama seperti di pasar. Tapi kita bisa melihat ya, bagaimana teman-teman para apologet Kristen dan juga ada Bang Erben di dalamnya ketika mereka mempresentasikan apa yang mereka imani dan yakini, semuanya itu bisa diterima dan bisa ditangkap ya, karena itu sangat jelas dan kita mudah mengerti dengan gaya bahasa yang sederhana. Akan tetapi kita melihat ketika dari teman-teman polemikus ini yang melontarkan argumentasi, bahkan juga melontarkan pertanyaan, ya kita sendiri kebingungan. Karena apa? Karena mereka sendiri tidak memahami tentang iman keyakinan mereka seperti itu. Wah, ini sungguh sangat lucu ya. Ya, itu dialah teman-teman saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika para apologet Kristen dan teman-teman Kristen membahas tentang kitab dan juga keyakinan mereka, ya malahan mereka menjadi kepanasan dan juga mereka menjadi emosi seperti itu ya. Padahal yang di pertanyaan serta argumentasi dan data yang dibawakan itu semua berkaitan dengan iman mereka dan keyakinan mereka seperti itu, dan seharusnya mereka bisa menjawab. Tapi ya itulah, pada akhirnya kita bisa melihat mereka banyak ngelak dan juga mencari cara alasan untuk membalikan keadaan seperti itu. Dan kita hanya bisa berdoa supaya suatu hari nanti mereka juga bisa diberikan pencerahan dan mereka bisa melihat kebenaran, keselamatan yang sejati yang hanya ditemukan melalui ketika mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan mereka. Oke teman-teman, sekian video dari saya hari ini. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.